Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Fadilah, NIM 18120036 dari kelas PAI 6 Siang. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah Kapita Selekta PAI yang diberikan oleh Ibu Nurrohmah Hayati MPDI. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana perkembangan pendidikan Islam dan pendidikan konvensional. Perkembangan pendidikan Islam yang pertama itu, dari berbagai literatur ditemukan bahwa terminologi pendidikan Islam itu dirujuk pada dua hal. Yang pertama adalah lembaga pendidikan dan pengajaran Islam. Nah, lembaga pendidikan pada awal berdirinya itu memang sudah hanya akan mengajarkan pada kurikulum yang berkaitan dengan pendidikan Islam atau ilmu agama seperti syariah atau fikih. Tetapi dengan seiring berkembangnya itu juga mengajarkan beberapa ilmu umum, mulai dari tingkat madrasah ibtidaiyah hingga perguruan tinggi. Misalnya dan contoh klasiknya itu adalah pesantren dan madrasah adalah contoh klasik dari lembaga pendidikan Islam gitu. Yang selanjutnya ada pendidikan konvensional. Nah, perkembangan pendidikan konvensional. Jadi pendidikan konvensional itu lebih identik dengan metode ceramah, pengajaran metode ceramah. Dan yang dulu itu metode ceramah itu dilakukan hanya oleh guru, misalnya guru menjelaskan materi dan siswanya itu hanya mendengarkan saja. Namun seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya teknologi juga, metode ceramah ini berkembang menjadi tetap metode ceramah, maksudnya guru tetap menjelaskan kepada murid, tapi guru itu sekarang menjadi lebih banyak kayak tanya jawab gitu, diskusi, supaya siswa itu menjadi aktif dan lebih berpikir kritis seperti itu. Jadi perkembangannya yang awalnya metode ceramah hanya guru menjelaskan saja dan murid mendengar, tapi untuk saat ini guru juga lebih memberikan pertanyaan kepada siswa dan melakukan tanya jawab, diskusi, supaya siswa itu lebih aktif dan berpikir kritis seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya, jelaskan pendidikan masa penjajahan dan pasca kemerdekaan. Nah, pendidikan pada masa penjajahan itu pendidikan pada masa pengaruh Portugis dan Spanyol, dan pada pendidikan masa kolonial Belanda. Nah, bangsa Portugis dan bangsa Spanyol datang itu bertujuan untuk berdagang dan melaksanakan misionaris, dan bangsa Portugis dan bangsa Spanyol itu mendirikan sebuah sekolah yang dimana kurikulumnya itu tentang pendidikan agama Katolik. Selain itu mereka juga menambahkan mata pelajaran seperti membaca, menulis, dan berhitung. Dan selanjutnya ada pendidikan masa kolonial Belanda. Kondisi pendidikan pada masa ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintahan kolonial Belanda sesuai dengan misi penjajahan, dan yang kedua adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh kaum pergerakan untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Nah, terus tujuan pendidikan kolonial Belanda ini bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang murah gitu. Yang selanjutnya ada pendidikan pasca kemerdekaan. Nah, pendidikan pada pasca kemerdekaan ini Indonesia mengalami perubahan kurikulum sebanyak 9 kali, dan pada pembelajaran pasca kemerdekaan ini itu dilakukan dengan penuh semangat dan penuh jiwa nasionalis. Pertanyaan yang selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya adalah regulasi-regulasi pasca era reformasi.
Nah, regulasi-regulasi pasca era reformasi itu ada 3. Yang pertama adalah kurikulum berbasis kompetensi, yang kedua adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006, dan yang ketiga adalah kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Baik, yang selanjutnya nomor 4. Soalnya adalah, adakah kaitan profesionalisme guru dengan peningkatan mutu? Ya, ada kaitannya antara profesionalisme guru dengan peningkatan mutu. Profesionalisme guru itu sangat diperlukan dalam kualitas peningkatan mutu. Kenapa? Karena guru itu adalah sebagai komponen yang sangat penting dalam belajar mengajar. Ketika guru itu profesional dalam melaksanakan tugasnya, maka peningkatan mutu siswa juga akan menjadi lebih baik. Jadi, profesionalisme guru dan peningkatan itu berkaitan ya. Baik, cukup sekian pertanyaan yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf dengan setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.